Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan kesehatannya kepada kita semua, sehingga hari ini kita mampu untuk hadir dan mengikuti kegiatan seminar rencana tindak lanjut kelompok belajar sekolah dari SD 10 Mapur di Kecamatan Riau Silip ini, yang akan nantinya disampaikan oleh Bapak Fernando Simamora SPD selaku guru penjaskes. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 10 Riau Silip, Ibu Susilawati. Kemudian yang kami hormati Bapak pemateri, yaitu Bapak Fernando Simamora, dan teman-teman serta rekan-rekan guru yang semuanya yang kami hormati. Dalam kegiatan ini, pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kata sambutan tersebut, kita buka acara ini dengan mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul dalam acara webinar rencana tindak lanjut kelompok belajar sekolah K3S ya. KBS ya. Sendalu Mapur. Sedanlu Mapur ya. Rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek. Jadi dalam acara ini mudah-mudahan ya selesai sampai waktunya ya, tepat waktu dalam webinar kita ini ya. Inilah ya untuk penyampaian materi, semoga materinya disampaikan selesainya ya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan kata sambutan. Besar harapannya kepada pemateri untuk mampu memberikan seminar ini dengan sebaik mungkin, seprofesional mungkin, agar menambah ilmu bagi guru-guru khususnya di SD 10 Riau Silip. Yang kita tunggu-tunggu yaitu pemateri kita. Kita sambut Pak Fernando Simamora SPD untuk menyampaikan materinya tentang rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek di SD 10 Riau Silip. Kami persilakan. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir di komunitas belajar kita ini, yaitu komunitas Dalu Mapur ya. Pertama saya hormati yaitu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Susilawati,
dan yang saya hormati yaitu Pak Irjian sebagai selaku rekan kerja guru PJOK, dan juga kawan-kawan guru wali kelas yang ada di sini yang saya hormati semuanya yang sudah ada di sini. Terima kasih telah datang atau bergabung dalam komunitas belajar sekolah kita ini dalam menindaklanjuti kegiatan kita ini. Untuk yang pertama yaitu di sini ada tugas kami, yaitu tugas PKG PJOK ya. Ini kegiatan kami ini, pelatihan kami ini yaitu program pengembangan kompetensi guru, terutama yaitu pada bidang pembelajaran PJOK. Nah, di sini kami ditugaskan untuk membuat sebuah atau merancang sebuah komunitas atau menggerakkan sebuah komunitas dalam sekolah kita masing-masing. Jadi setiap guru PJOK-nya diharapkan bisa memberikan sebagai pemantik untuk mengaktifkan atau menggerakkan komunitas belajar mereka sendiri ya. Nah, di sini kita komunitas belajar sekolah kita yang ada di sekolah ini memang kita belum secara aktif, tapi sudah terlaksana dikatakan. Nah, sebenarnya di sini hampir sama dengan kegiatan guru penggerak atau CGP ya. Nah, tetapi di sini kami banyakkan lebih berfokus dengan pembelajaran PJOK-nya, materinya atau modulnya yang dipelajari. Nah, makanya pada terakhir ini kami dibuat pembelajaran modul tentang komunitas belajar sekolah. Makanya di sini kami digerakkan untuk bisa menggerakkan komunitas yang ada di sekolahnya masing-masing. Ya. Nah, di sini untuk rancangan yang akan saya terapkan di sekolah ini yaitu program rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Ya. Nah, di sini bakalan kita sama-sama bekerja di dalam satu komunitas ini, para guru, para staf, dan juga para guru PJOK, dan terutama pasti didukung oleh kepala sekolah. Nah, oke. Supaya tidak lama Bapak Ibu, ya langsung saja paparannya akan saya sampaikan apa yang menjadi program yang akan saya berikan pada hari ini. Nah, untuk latar belakang yang pertama yang saya sampaikan di sini yaitu kebugaran jasmani merupakan bagian terpenting bagi tubuh kita untuk menunjang kemampuan fisik seseorang. Pada beberapa survei yang telah diobservasi, banyak peserta didik yang belum paham manfaat dari kebugaran jasmani. Nah, di sini di nomor 1 ini Bapak Ibu, kalau selama saya observasi dan juga saya tanya sama peserta didik ini, banyak yang tidak paham itu apa manfaat kebugaran jasmani pada tubuh mereka. Nah, makanya saya membuat program ini karena banyak itu perlunya kesehatan bagi peserta didik ini atau kebugaran dalam menunjang aktivitas mereka. Nah, kalau misal kebugaran mereka atau fisik mereka lemah, itu banyak bakalan tidak sanggup untuk melanjutkan aktivitas mereka. Nah, kemudian yang kedua, kebugaran jasmani dianggap tidak penting bagi beberapa kalangan orang, sehingga mereka tidak peduli dengan kondisi tubuh mereka sendiri. Nah, sama yang seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Makanya ini kebugaran jasmani ini sebagai penunjang kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas mereka, dan juga bisa sebagai kesehatan dan kebugaran mereka dalam melanjutkan kebutuhan mereka sampai akhir hayat ya. Kemudian yang nomor 3, pada generasi Z sekarang banyak peserta didik hanya mementingkan kesenangannya sendiri, seperti malas-malasan, bermain game online, bermain sosial media, sehingga peserta didik hanya diam di rumah dan tidak mau bergerak untuk melatih kebugaran tubuhnya. Nah, itu salah satu masalahnya Bapak Ibu ya. Nah, karena pada generasi Z ini banyak peserta didik kita hanya bermalasan, kemudian hanya bermain game-game online dan juga bermain sosial media. Nah, itu bakalan merusak tubuh mereka secara tidak langsung ya. Mereka hanya mementingkan kesenangan diri mereka sendiri, sehingga tidak tahu apa yang mau dilakukan. Makanya lebih ke kesenangan pada diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat, dampak dari rendahnya memiliki tingkat kebugaran jasmani secara langsung akan mempengaruhi penurunan kinerja dan produktivitas, sehingga dalam waktu yang cukup lama dapat menimbulkan penyakit degeneratif dan penyakit
kardiovaskuler. Nah, penyakit degeneratif ini maksudnya Bapak Ibu ya, penyakit kronis, hampir sama dengan penyakit degeneratif ya, penyakit yang penyembuhannya agak lama Bapak Ibu ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kemudian untuk tujuan program yang saya rencanakan, nah, yang pertama di sini meningkatkan keterampilan mengelola sumber dalam membuat suatu proyek. Nah, program saya ini saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menciptakan suatu proyek dalam aktivitas kebugaran jasmani supaya dalam pembelajaran dapat menunjang pembelajaran lebih baik lagi ya. Melalui proyek ini banyak variasi yang akan kita terapkan dalam peserta didik ini untuk melaksanakan pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, dengan menciptakan sebuah proyek dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam melakukan aktivitas kebugaran jasmani dan membantu peserta didik dalam melakukan variasi-variasi aktivitas kebugaran jasmani. Ya, sama Bapak Ibu yang seperti yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, makanya saya rasa ini hampir sama ya, sama kegiatan P5 Bapak Ibu ya. Nah, apalagi kalau dalam wali kelas dan pembelajaran pasti ada P5, makanya membuat proyek atau program untuk diciptakan menjadi suatu hal yang baru. Kemudian yang keempat, membantu peserta didik membangun kebiasaan sehat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat. Kemudian yang kelima, dengan melatih kebugaran jasmani ini dapat meningkatkan otot dan kemampuan fisik peserta didik dalam menunjang aktivitas olahraga lainnya. Di nomor 5 ini artinya bahwasanya ketika kebugaran jasmani peserta didik itu sudah bagus, sudah bugar, makanya mereka bisa melakukan aktivitas fisik mereka, melakukan olahraga apapun, mau itu sepak bola, voli, jadi mereka bakalan kuat fisiknya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang keenam, menumbuhkan rasa kesadaran diri untuk memahami bahwa pentingnya melakukan aktivitas kebugaran jasmani bagi tubuh. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Nah, kemudian capaian yang diharapkan untuk peserta didik ini yaitu untuk pengenalan peserta didik mampu memahami dan menerapkan aktivitas fisik dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Kedua, peserta didik dapat mengenali bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Kemudian yang eksplorasinya, peserta didik mampu menggali informasi dan mencari informasi terkait dengan topik. Kemudian yang proyeknya, peserta didik mampu merancang dan membuat produk dalam menunjang keterkaitan dengan melaksanakan latihan kebugaran jasmani. Dan akhir proyeknya di sini peserta didik dapat mereview hasil proyek mereka dan menggunakannya untuk melatih kebugaran jasmani mereka. Nah, ini proyek saya Bapak Ibu ya. Nah, artinya di sini ketika saya memberikan program di sini membuat alat terhadap peserta didik ini, mereka akan merancang produknya masing-masing. Misal yang pertama saya kasih sama mereka yaitu produk menciptakan alat agility leader ya. Kalau Bapak Ibu pernah pada aktivitas latihan olahraga ada bentuk tangga. Nah, itu adalah bentuk melatih kelincahan pada peserta didik. Nah, setelah ini setelah proyeknya sudah berjalan lancar, kemudian kedepannya bakalan ada juga program alat yang lain Bapak Ibu. Jadi masih berkelanjutan ya. Tapi untuk memenuhi tugas saya di sini, makanya saya hanya melakukannya kepada peserta didik hanya menciptakan satu peralatan saja ya. Kemudian selanjutnya bakalan ada program-program lain melanjutkan proyek yang lain ya. Lanjut. Nah, untuk struktur program di sini, nah maksudnya di sini struktur programnya semuanya akan terlibat Bapak Ibu ya. Jadi perlunya dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Makanya di sini ada struktur programnya. Yang pertama, program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati penggunaan proyek yang telah disepakati. Proyek yang dilakukan adalah menciptakan alat kebugaran jasmani dan akan diterapkan dalam pembelajaran aktivitas latihan kebugaran jasmani. Nah, program ini bakalan
saya memberikan perintah kepada peserta didik untuk melakukannya di luar jam pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kalau saya suruh mengerjakan per kelompok, mereka akan melakukannya di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, murid yang terlibat adalah kelas 6A dan 6B dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Keempatnya, KBS yang menjadi fasilitator adalah guru PJOK, mitra dengan KBS guru kelas dan staf TU di dalam pengarahan publis. Yang kelima, guru PJOK fase A dan B berdiskusi bersama dengan rekan sejawat untuk mengembangkan materi dan aktivitas ini. Nah, di sini Pak Irjian selaku guru PJOK di kelas bawah bakalan berdiskusi bagaimana caranya untuk mengembangkan materi dan aktivitas ini. Kemudian yang terakhir, wali kelas 6 berdiskusi bersama dengan wali kelas untuk mengembangkan proyek ini agar berjalan dengan lancar dan membantu mengevaluasi hasil proyek peserta didik. Nah, jadi kalau untuk wali kelas 6 nanti bakalan membantu saya untuk menilai, mengevaluasi hasil dari proyek mereka Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kapasitas yang dimiliki dalam sekolah kita, aset yang dimiliki. Nah, aset yang pertama yaitu aset manusia. Kepala sekolah, guru, dan peserta didik akan terlibat dalam program ini. Yang keduanya, aset lingkungan. Lingkungan yang aman dan nyaman dapat dipergunakan sebagai terlaksananya program ini dengan lancar. Keempat, aset fisik, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah untuk dapat terlaksananya program ini. Aset sosial, memfasilitasi peserta didik untuk dapat berdiskusi dalam kelompok untuk mengungkapkan ide atau gagasan dalam menciptakan suatu proyek. Nah, itulah aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Sebenarnya masih ada ya, aset politik, aset apa ya masih ada ya sebenarnya. Cuman saya hanya memaparkannya 4 aset aja. Kemudian lanjut. Nah, untuk rencana evaluasi, yang pertama mendokumentasikan proses kegiatan murid berupa video dan foto. Nah, pada saat pelaksanaan pembuatan proyek, mereka akan saya suruh untuk mendokumentasikan hasil dari pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Nah, di sini nanti bakalan saya review atau mencatat atau mengamati bagaimana pekerjaan mereka. Jadi ini juga fokusnya yaitu penilaiannya tentang kerjasama mereka itu. Nah, ketiga, evaluasi menyeluruh akan dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik harus ditegakkan dari hasil refleksi yang dilakukan. Keempat, evaluasi berupa kuesioner atau wawancara. Nah, setelah selesai melakukan proyek ini, bakalan saya akan mengevaluasi melalui kuesioner kepada peserta didik ya. Kemudian lanjut. Kemungkinan tantangan yang akan terjadi pada pelaksanaan program ini adalah peserta didik tidak mampu menyelesaikan proyek dengan waktu yang telah ditentukan. Ini hanya perkiraan saja Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya mereka dapat menyelesaikannya dalam waktu tertentu, itu makin lebih bagus lagi. Berarti peserta didik melakukannya dengan baik. Kemudian yang kedua, kemungkinan beberapa peserta didik tidak terlalu aktif dalam kerja kelompok. Nah, ini kita tahulah Bapak Ibu ya, kalau kita sudah memberikan tugas kelompok kepada peserta didik, pasti adalah kemungkinan 1-2 orang yang tidak aktif melaksanakan kerja kelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang jauh dari sekolah akan kesulitan untuk melaksanakan kerja kelompok dengan teman sekelompoknya. Nah, ini juga bakalan saya antisipasi gimana caranya supaya mereka dapat bekerja kelompok tanpa harus terkendala dengan jarak jauhnya mereka ya. Lanjut. Thank you very much Bapak Ibu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan komunitas belajar ini dapat meningkatkan kolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Bapak Ibu ya, dengan komunitas ini semoga pada saat kita berlanjut lagi komunitas kita ke depannya, Bapak Ibu dapat juga memberikan ide atau gagasan kepada kita semua yang memang perlu belajar bagaimana caranya supaya kita berpusat kepada peserta didik. Jadi pembelajaran juga makin bagus, makin aktif. Nah, semoga Bapak Ibu
itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oh iya, sebelumnya maaf Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin bertanya Bapak, kira-kira kapan program ini akan dilaksanakan dan seperti apa prosedur pelaksanaannya Pak? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada wali kelas 6 yaitu Ibu Endang ya. Nah, di sini untuk program ini memang untuk jadwalnya kami dikasih hanya seminggu saja Bapak Ibu. Cuman itu hanya untuk penyelesaian tugas atau tugas-tugas kita yang ada di LMS. Makanya di sini tadi saya sampaikan bahwasannya kegiatan ini bukan hanya seminggu, bukan hanya jarak tertentu, tetapi ini masih berkelanjutan ya. Nah, untuk tugasnya memang yang proyek yang pertama ini bakalan selesai, saya paksakan kepada peserta didik hanya 1 minggu. Jadi kedepannya ada berkelanjutannya. Nah, kemudian untuk progresnya di sini mulai minggu depan hari Senin saya akan membagi kelompok kepada peserta didik ini, kemudian menjelaskan apa yang menjadi tugas dan proyek mereka. Kemudian tugasnya ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini bakalan dilaksanakan di luar jam pembelajaran kurikuler ya. Nah, oke. Nah, itu saja Ibu Endang, apa masih ada? Oke. Nah, coba yang Bapak Ibu yang lain masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin bertanya Bapak. Terima kasih. Materinya tadi yang disampaikan Bapak itu sudah sangat baik sekali. Materinya tentang proyek yang Bapak paparkan. Yang ingin saya tanyakan itu apa manfaat dari proyek yang akan dilaksanakan nanti Pak? Ini kalau sudah dilaksanakan apa manfaatnya? Sekian Bapak, terima kasih. Oke, Ibu Arbuna, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Untuk manfaat yang saya melakukan proyek ini yaitu bagaimana supaya peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, membangun kolaborasi yang baik sesama teman mereka, ya. Karena selama ini kalau saya mengajar, selama ini masih banyak peserta didik kita hanya bekerja individu pada pembelajaran saya. Saya kasih tugas diskusi masih saja ada peserta didik juga yang tidak bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, itu. Kemudian manfaat yang keduanya yaitu ini program ini juga dapat menciptakan atau membangun rasa percaya diri dalam membangun suatu proyek untuk mereka. Jadi kalau kita fasilitasi mereka membangun sebuah proyek, makanya ini bisa juga dilaksanakan pada dunia kerja ya. Jadi semakin mereka terbiasa berpikir kritis dalam membangun atau menciptakan sesuatu proyek, bakalan lebih bagus untuk dunia kerja masa depan nanti ya. Kemudian untuk yang ketiganya yaitu pada saat pembelajaran nanti alat ini bakalan digunakan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran PJOK. Nah, makanya tadi saya katakan bahwasannya kalau alat ini bukan hanya satu saja, tetapi berkelanjutan. Jadi misalnya ada alat seperti tadi agility ladder, kemudian yang keduanya nanti bisa alat skipping, atau yang ketiganya bisa alat-alat barbell, bisa juga ya. Jadi itu semuanya mendukung proses pembelajaran kebugaran jasmani. Itu saja Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak Fernando terkait dengan kebugaran jasmani.
bagaimana peserta didik akan menggunakan proyek ini dalam meningkatkan kebugaran jasmaninya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Merita untuk proyek ini kan sudah saya jelaskan tadi memang bahwasanya program ini menciptakan sebuah proyek atau alat-alat. Nah, makanya pada penggunaannya nanti pada saat pembelajaran kebugaran jasmani ini memang kita tidak semua ada alat-alat olahraga yang ada di sini. Jadi makanya saya ada inisiatif untuk menciptakan sebuah proyek. Selain menciptakan kerjasama kepada peserta didik, mereka juga bakalan menciptakan suatu alat untuk mendukung pembelajaran. Pembelajaran ini berlangsung dengan baik. Makanya alat-alat ini bakalan saya pakai untuk memvariasikan pembelajaran gitu, Ibu Marita. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja yang saya bisa paparkan. Untuk kedepannya semoga komunitas kita ini dapat berjalan dengan lancar, makin lebih baik untuk kemajuan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih kepada Pak Fernando yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk pemateri kita yang sangat hebat. Bisa kita simak tadi bahwa proyek pembelajaran berbasis PJOK ini yaitu tentang kemampuan siswa untuk merancang dan membuat alat penunjang pelatihan kebugaran jasmani untuk anak SD, yaitu khususnya di kelas 6 yang menjadi sumber objek dari proyeknya. Tapi bisa digunakan semuanya untuk kelas karena PJOK kan sangat penting untuk setiap siswa dan juga kita sebagai seorang guru. Manfaat dari proyek ini tadi bisa kita simak. Yang satu adalah untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Yang kedua, agar bisa tumbuhnya anak-anak yang sehat dan semangat di dalam belajar. Semoga kita semua mampu untuk mendukung dan terlibat dalam kinerja dari guru PJOK yang sangat luar biasa ini. Tidak hanya Pak Fernando tapi juga rekannya satunya yaitu Pak Irzian yang sangat luar biasa untuk SD kita. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini, yaitu tentang pemaparan rencana kerja pembelajaran dari proyek tadi. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya selama memandu acara ini ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.